Pemirsa, usai berlebaran, meski hati bahagia, namun ada saja kekhawatiran menghampiri kita akibat munculnya berbagai gejala yang kita rasakan. Hal ini biasa terjadi akibat tubuh kelelahan usai perjalanan panjang dan kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak, manis, dan bersantan. Peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga gula menjadi momok menakutkan bagi semua kalangan usia, termasuk yang muda sekalipun. Akibatnya, risiko terkena penyakit kardiovaskular pun sulit kita hindari. Masalah pada organ vital jantung ini bahkan bisa terjadi secara mendadak, tanpa kenal waktu dan bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak. Selain serangan jantung, kini kasus henti jantung pun ramai terjadi dan bahkan menyasar kaula muda. Melansir data Mayo Clinic, setiap tahunnya ada 1 dari 50.000 kematian jantung mendadak terjadi pada atlet muda. Lalu, apa penyebab serangan jantung dan henti jantung pada usia muda? Betulkah hanya makanan saja faktor pencetusnya? Simak jawaban lengkapnya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Jantung berhenti di usia muda. Kadang-kadang orang sekarang udah semakin takut karena makin banyak orang mendengar hal seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat di televisi ya, pemberitaan orang-orang yang muda ternyata tiba-tiba henti jantung. Orang juga katanya bilang, oh ini serangan jantung katanya. Padahal belum tentu orang yang selalu yang usia lanjut yang kena. Usia muda juga kena dan belum tentu semua serangan jantung. Ada juga dibilang henti jantung saja. Ya, betul Dr. Vito. Dan hari ini kita akan bahasnya perbedaan antara henti jantung dan serangan jantung, bedanya apa? Bersama Dr. Doni Yuga, spesialis jantung. Selamat pagi, dokter. Wah, Dr. Doni Yuga, Hermanto, spesialis jantung dan pembuluh darah, pakar elektrofisiologi. Ya, kita akan bahas nih mengenai ini tadi, Dr. Sasa. Ya, dokternya perlu dijabarkan ke masyarakat ya, dokter ya. Pasti banyak penasaran nih. Katanya henti jantung itu lebih mematikan, dok, dibandingkan dengan serangan jantung. Nah, ini bagaimana, dok? Oke, jadi henti jantung sama serangan jantung bedanya ya. Jadi kalau serangan jantung itu apa? Serangan jantung itu ada penyumbatan ya di pembuluh darah yang ngasih makan jantung atau namanya pembuluh darah koroner. Nah, kalau henti jantung tuh sebetulnya merupakan komplikasi paling mematikan dari semua penyakit jantung, salah satunya penyakit jantung koroner. Jadi kalau henti jantung itu, jantung yang usia dia mompa, ya normal jantung mompa tuh 50 sampai 100 kali lah per menit dia mompa kan ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia berhenti ya dia artinya nggak mompa. Jadi nggak ada nadi kalau kita cek. Nah, itulah yang namanya henti jantung. Gitu. Nah, kenapa sih jantung bisa berhenti? Ya, nah jadi jantung pertama kita harus tahu dulu jantung bisa bergerak kenapa? Jantung bisa bergerak karena ada listrik. Ya, jadi di dalam jantung itu dia ada kayak generator listrik lah, kayak PLN-nya jantung lah, gitu. Ya, nah kalau si generator listrik itu berhenti, nggak ada listrik jadi kan? Ya kalau nggak ada listrik ya nggak bergerak. Nomor 1, listriknya nggak ada. Nomor 2, listriknya ada tapi listriknya kacau, kayak korslet lah. Gitu. Kalau misalnya korslet, denyut jantung yang mestinya seperti ini, denyut jantungnya jadi bisa lebih cepat sekali, ya di atas 200 kali per menit. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan henti jantung. Jadi berhenti, tiba-tiba pasiennya pingsan, nggak sadar, dan akhirnya bisa sangat fatal yaitu meninggal. Oke, dokter. Gitu. Nah, ini masyarakat perlu tahu nih, dokter. Kayaknya masih mikir-mikir ini ada PLN-nya di tubuh kita. Yes. Itu PLN-nya generatornya itu di sebelah mana, dokter? Ya, jadi generator listrik jantung, dia kalau kita lihat jantung ya ada 4 ruangan yang utama ya, ada 2 serambi dan 2 bilik. Nah, si PLN-nya itu ada di serambi kanan jantung. Nah, ini yang di sebelah sini nih. Ini ada generator listrik jantung atau PLN di sebelah jantung. Situ ya, itu ada Gitu. generatornya. Nah, itu generator listrik. Nah, kalau generatornya mati, ya jantungnya berhenti. Kalau misalnya dia korslet di sini dia korslet, listriknya korslet di sini, jadi jantungnya pompanya terlalu cepat sehingga tidak ada darah efektif yang bisa dipompakan ke seluruh tubuh, jadilah dia berhenti juga jantungnya sama. Nah, cuma kelistrikan jantung ini nggak bisa pakai token listrik ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, tapi gimana cara kita untuk merawat dan mungkin mencegahnya? Nah, karena itu kita sebelumnya kita kira fakta atau mitos ya mengenai serangan jantung dan henti jantung. Serangan atau henti jantung di usia muda ini biasanya disebabkan oleh karena faktor genetik. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Fakta. Ya. Oke. Jadi kita kalau melihat henti jantung ya, jantung berhenti kita biasa bagi jadi 2 dulu. Ya, ada yang usia 18 sampai 35. Ya, usia muda kita bilang 18 sampai 35 dan di atas 35. Gitu. Kalau misalnya usia 18 sampai 35 paling sering
kelainan irama yang menyebabkan henti jantung mendadak, meninggal mendadak. Kelainan irama. Kalau di atas 35 yang paling sering menyebabkan dia jantungnya berhenti, penyakit jantung koroner atau tadi penyumbatan di pembuluh darah koroner yang ngasih makan si jantung. Itu yang bedanya. Jadi yang tadi pernyataannya itu fakta. Oh, begitu. Jadi ini sekalian tadi menegaskan ya, beda henti jantung dan serangan jantung. Nggak selalu henti jantung karena serangan jantung. Kalau pada usia muda tadi bisa juga karena kelainan irama atau kelistrikan jantung ya, korslet ya. Gitu ya, korslet. Korslet, ya. Nah, katanya juga dokter nih fakta mitos berikutnya. Nah, ini sering kelelahan katanya dapat membahayakan jantung. Nah, tapi jangan lupa dijawab dokter. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di Hidup sehat.